Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, pernah tidak teman-teman mengalami tanaman cabai mengalami busuk pada bagian batang seperti ini? Nah seperti ini. Ini pastinya kan akan mati ya kan, jadi akan merembet ke sini. Karena biasanya saya potong seperti ini teman. Dan ini pun kalau udah dipotong seperti ini untuk bagian sini tuh udah ada yang coklat seperti ini. Ini yang belum. Jadi kalau dia biarin tuh sampai ke bawah seperti ini teman. Kalau terkena penyakit busuk batang pada tanaman cabai seperti ini fatal sekali teman. Kalau udah terkena busuk batang seperti ini langsung mengering dan mati teman. Nih, coba lihat nih, di bagian dalamnya aja udah kan, nih udah kering seperti ini teman. Nih di sini namanya udah keropos nih, coba lihat nih, udah kering seperti ini tuh. Dan untuk bagian ini ya udah kering juga teman nih tuh. Ini kalau kita nih udah sampai ke dalam-dalam teman nih. Nah ini yang belum, kita patah seperti ini teman nih, udah rontok sampai kemana-mana ini. Maksudnya udah menyebar menjalar sampai kemana-mana nih. Ini udah ini berlubang seperti ini, berlongga nih. Nah ini pastinya akan gagal panen dan mati. Nah ini sebagai contoh saya potong teman nih kemarin nih. Ini udah yang utamanya udah mati, ini udah semi lagi untuk bagian bawahnya karena belum menjalar sampai ke bawah. Yang paling fatal tuh yang langsung dari bawah ke atas langsung mati teman. Nah ini lagi teman, kadang kan ada dalam satu tangkai seperti ini kan, sini yang sehat, ada yang sininya yang gosong ataupun busuk batang. Ini juga busuk batang, kita ambil aja teman seperti ini. Nih ini busuk batang lagi nih. Jadi supaya tidak menjalar busuknya dan mengganggu pembuahannya teman, kadang-kadang busuk di bagian samping nanti kalau tidak tangani langsung merantai kemana-mana ya kan. Saya menggunakan obat seperti ini teman, jadi dengan cara saya sendiri. Nah saya menggunakan ini teman, obatnya saya menggunakan Bion M seperti ini teman. Namanya hidup di kampung kan, saya kan nggak ikut penyuluhan apa teman. Jadi tanya-tanya pada petani sekitar kampung-kampung aja yang sukses menanamnya, juga tanpa penyuluhan pertanian dia banyak yang berhasil ya kan. Jadi menggunakan pupuk ini teman, Bion M. Jadi setiap petani itu harus mempunyai inovasi tersendiri-sendiri. Jadi berarti perawatan pada tanaman cabai itu sesuai selera masing-masing. Kadang ada yang pakai ini berhasil, kadang ada yang pakai ini berhasil. Jadi sesuai selera para petani masing-masing aja teman. Toh itu kan tanaman kita sendiri. Jadi kalau kita mau apa-apain kan, kalau ada apa-apa pada tanaman kan tidak rugi juga ya kan. Jadi teman-teman kalau masih awal dan takut, itu bisa mencoba beberapa tanaman seperti itu. Jadi saya menggunakan Bion M seperti ini jenis fungisida untuk cendawan, untuk busuk batang ataupun busuk daun juga teman. Ini penggunaannya ini teman, ini penggunaannya itu setiap 3 hari sekali menyemprotnya ini dengan menggunakan Bion M seperti ini. Dan saya akan menggunakannya menyemprot itu dengan ukuran tangki yang 20 liter ini kapasitasnya. Ini yang udah tangki elektrik. Saya menggunakan 2 sendok takar, di sini ada. Kira-kira ini ada berapa ya ini? Kira-kira ada 10 mili lah ya. Seperti itu. Maksudnya 10 gram teman, 10 gram. Jadi kalau untuk 20 liter saya menggunakan 20 gram. Seperti itu. Untuk Bion M seperti ini. Ini harganya itu 175, untuk beratnya 500 gram, jadi setengah kilo beratnya. Ini lumayan mahal. Kalau yang ini sih Amistar untuk spesial penyakit patek teman. Kalau saya seperti ini. Juga kalau teman-teman setelah pakai ini, besoknya tuh disusul dengan kalsium. Itu boleh sekali untuk memperkuat ya kan tanaman, karena unsur hariannya kalsium itu banyak sekali nih. Ini kalsium sih murah harganya, cuma 16.000 teman. Jadi seperti itu. Kadang itu kan ada yang bilang harus pakai organik ini itu. Iya organik kalau kita dari awal penanamannya teman, pakai organik terus. Tapi kalau udah dari awalnya udah pakai pupuk-pupuk yang kimia, maksudnya obat-obatan kimia seperti itu, selanjutnya pakai organik, ini malah kalau saya pribadi itu pernah saya mencoba, saya beli di tempat sales obat, katanya sih obat organik, harganya juga lebih mahal. Saya pernah menyemprotkan pada tanaman cabai saya,
malah hasilnya tidak maksimal, malah rusak ya kan, banyak hamanya juga langsung seperti itu. Katanya saya ganti dengan obat yang lain, seperti itu aja teman kalau saya. Jadi teman-teman, jadi buat teman-teman yang kalau mau dengan cara yang organik itu boleh sekali, kalau dari awal tuh bagus, nggak masalah. Tapi kalau memang cara saya kurang baik, jangan ditiru seperti itu. Karena ini kan sharing-sharing dari saya dan penanganan saya terhadap tanaman cabai saya teman. Jadi kira-kira kalau tanaman cabai saya terkena penyakit busuk batang, saya perlakuannya seperti ini. Ini cara saya teman. Jadi mau ditiru monggo, tidak juga nggak masalah. Karena kan ini sharing-sharing saya sebagai petani seperti itu teman. Pakai obat-obatan organik itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dari awal teman, kalau bisa, kalau pakai organik. Memang kalau organik itu biasanya itu lebih mahal seperti itu. Karena ini saya petani cimpringan atau petani modal dikit, ya saya obatnya itu menggunakan obat yang ada di toko pertanian itu aja teman. Toh hasilnya ya juga lumayan bagus untuk pertaniannya, juga tidak menguras banyak biaya seperti itu teman. Lebih efektif juga sih kalau saya. Itu sekarang ada toko pertanian aja teman, udah dari PT ya kan, daripada saya sales yang kemarin ada pakai ini sehat tanahnya lah beruh lah. Lebih baik pakai cara saya sendiri teman. Jadi kalau petani itu buktinya petani-petani dari saya tuh sekarang cenderungnya pakai dengan caranya masing-masing petani. Jadi setiap petani itu mempunyai perlakuan sendiri pada tanaman cabenya atau tanaman pertaniannya teman. Jadi banyaklah petani di sini obatnya nggak harusnya seperti ini, banyak. Kadang ada Polaram ini kan ini bahan aktifnya mankosep. Jadi cari yang merek lain bisa. Beyond itu bahan aktifnya apa, cari yang merek lain tuh bisa. Jadi kalau teman-teman ragu, baca itu di Google tuh banyak sekali cara menanggulangi ini. Jadi alangkah baiknya membaca seperti itu. Ini aja saya ada menggunakan garam teman, itu kocor. Ini ada yang katanya orang mati, buktinya tanaman saya tidak mati. Yang penting kan sesuai standar dan takarannya. Ini dibuat dikocor nih. Ini kalau garam tuh buat dikocor, jangan disemprot kalau garam. Ini ada penyubur, ini penyubur buah. Ini kalau udah berbuah penyuburnya saya menggunakan merekan Mamigro ini. Ini ada Pro Kalsium, ini kalsiumnya. Dan ini ada untuk Winder, ini untuk kutu-kutuan teman. Kadang ada kutu pada tanaman cabai ya kan, ada kutu daun, ada hama tripis, lalat buah, ini bisa pakai Winder. Ini murah ini. Ini juga ada Demolis saya punya. Ini untuk spesialis tripis atau daun melipat. Itu kan kalau daun melipat susah, lalu pakai ini seminggu udah bagus lagi untuk bagian tunasnya. Ini ada Amistar, ini untuk spesial patek seperti itu. Ini cendawan juga untuk yang tadi saya bilang supaya tidak layu ataupun busuk pada bagian batang atau daunnya teman, seperti itu. Oke teman, jadi kira-kira ini aja teman, saya perlakuan saya terhadap tanaman cabai saya, sharing-sharing saya tentang pertanian saya. Kalau bermanfaat alhamdulillah, tidak juga nggak apa-apa, mau ditiru silahkan, tidak juga nggak apa-apa, karena ini cuma sharing-sharing. Oke, saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses para petani Indonesia. Jadi usahakan semprot pada waktu pagi hari sebelum jam 9 ataupun sore hari. Sore hari itu jam 2:30 boleh teman. Ini semprotnya itu kalau pakai kalsium yang rajin-rajin menyemprot, insya Allah hasilnya akan maksimal teman. Oke, kita semprot seperti ini teman. Kalau penggunaan Beyond itu usahakan semprotnya 3 hari sekali teman, supaya terjauh dari patek atau busuk batang. Semprot pada bagian bawah daun, atas daun seperti itu yang rajin.